Malam ini, kita memulai perjalanan dengan sepeda. Roda terus berputar, jalan terasa semakin panjang, dan entah sejak kapan bayangan yang mengikuti tidak lagi terdengar mengayuh. Selamat datang di spesial horor. Malam itu, jagat raya seolah mengerut, menyisakan hanya sepotong jalan tanah sempit yang diapit oleh dinding kegelapan. Di kanan dan kiri, hamparan sawah yang baru dipanen, menyisakan batang-batang padi kering yang tampak seperti ribuan jarum pucat di bawah cahaya bulan yang redup. Gary, seorang siswa SMP dengan seragam putih biru yang sudah kumal, mengayuh sepeda ontel tua milik ayahnya. Rantai sepeda itu mengeluarkan suara berirama, kriet, 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 menjadi satu-satunya musik yang memecah kesunyian desa yang janggal. Sore itu, belajar kelompok di rumah temannya, Satya, berlangsung terlalu asik. Mereka mengerjakan tugas matematika sambil sesekali tertawa di teras belakang. Tanpa sadar, cahaya emas matahari telah berubah menjadi lembayung, lalu dengan cepat tertelan oleh kelabu yang dingin. "Pulanglah, Ger. Lewat jalan sawah saja biar cepat," kata Satya sambil melambaikan tangan dari ambang pintu. Gary mengangguk, menyampirkan tas punggungnya yang berat di pundak, dan mulai mengayuh. Ia tahu ibunya pasti sudah menunggu di meja makan dengan wajah cemas. Lampu dinamo di roda depan sepedanya mulai menyala saat roda berputar, memproyeksikan lingkaran cahaya kuning redup yang gemetar di atas tanah. Awalnya, semuanya terasa normal. Namun begitu ia melewati perbatasan desa dan masuk ke jalur persawahan, udara mendadak berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepakan sayap burung malam. Hanya ada hening yang padat seolah-olah dunia sedang menahan nafas. Gary sudah mengayuh selama 15 menit. Seharusnya ia sudah sampai di jembatan kayu yang menjadi penanda masuk ke kampungnya. Namun, jembatan itu tidak kunjung terlihat. Jalan tanah di depannya seolah melar, memanjang tanpa henti di bawah ban sepedanya yang tipis. Rumah-rumah panggung di kejauhan tampak identik. Pohon-pohon randu yang berdiri di pinggir jalan terlihat seperti barisan raksasa yang membeku. Gary mulai berkeringat dingin meski udara malam menusuk tulang. "Mungkin aku melamun," gumamnya pelan. Ia mempercepat kayuhannya. Nafasnya mulai memburu membentuk uap tipis di depan wajahnya. Namun, di ujung jalan, sebuah siluet yang sangat ia kenali muncul dari balik kabut. Sebuah area luas dengan pagar bambu rendah dan pohon kamboja yang merunduk. Makam desa. Gary melewati gerbang makam itu dengan hati berdebar. Ia tidak berani menoleh ke arah nisan-nisan batu yang berlumut. Bau bunga kamboja yang jatuh di tanah basah menyeruak, manis namun busuk. Hanya sekali lewat, lalu lurus batinnya. 5 menit kemudian, Gary merasa dejavu yang hebat. Di depannya, pagar bambu itu muncul lagi. Pohon kamboja dengan dahan patah yang sama kembali terlihat di bawah cahaya lampunya. Ia kembali berada di depan makam yang sama. Ia mencoba berbelok ke arah kanan, mengambil jalur tikus yang membelah kebun jati. Namun setelah beberapa saat mengayuh dengan panik, jalan itu membawanya kembali ke titik yang sama. Pintu bambu makam itu berderit terbuka sedikit seolah-olah mengundangnya masuk. Lampu dinamonya mulai meredup. Cahayanya berkedip-kedip seiring dengan tenaganya yang terkuras. Tiba-tiba, kayuhan Gary terasa sangat berat.
Sepeda ontel itu seakan ditarik dari belakang. Rantainya mengeras dan ban belakangnya amblas ke tanah meski jalanan itu kering. Gary berdiri di atas pedal, mengerahkan seluruh tenaganya. Namun sepeda itu hampir tidak bergerak. Di tengah keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di belakang telinganya ada suara nafas lain. Itu bukan nafasnya. Nafas itu terdengar dingin, berbau tanah lama dan terasa tepat di tengkuknya. Gary tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap stang sepedanya yang gemetar hebat. Ia merasa ada tangan-tangan tidak terlihat yang memegang pinggangnya, ikut duduk di boncengan belakang yang kecil itu. Lampu sepedanya yang redup sesekali menyambar area di antara nisan. Gary melihat bayangan-bayangan. Ada sosok-sosok yang jongkok di atas pusara membelakanginya. Ada pula yang berdiri diam di bawah pohon jati menatapnya dengan mata yang tidak terlihat namun terasa tajam. Mereka tidak mengejar. Mereka hanya mengawasi. Seolah-olah sedang menonton seseorang anak kecil yang tersesat di dalam labirin yang mereka ciptakan. Kabut semakin tebal, menelan ban sepedanya hingga Gary merasa seperti sedang mengayuh di atas awan hitam. Jam tangannya mati. Jarumnya berhenti tepat di angka 12 seolah waktu telah menyerah di tempat ini. Tenaga Harry habis. Ia turun dari sepeda dengan kaki lemas. Ia sudah tidak tahu lagi di mana arah rumahnya. Dunia sekelilingnya telah berubah menjadi hamparan nisan tanpa ujung. Ia terduduk di samping sebuah gundukan tanah yang masih tampak baru. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saat itulah sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. Suara itu bukan suara parau yang menakutkan, melainkan suara wanita yang sangat tenang, hangat, seperti suara ibunya saat membacakannya dongeng. "Sudah malam, Nak. Istirahat sebentar. Tidurlah di sini." Gary merasa matanya sangat berat. Rasa takutnya perlahan menguap, digantikan oleh kantuk yang luar biasa. Ia merebahkan tubuhnya di atas tanah yang dingin, memeluk sebuah batu nisan yang terasa halus seolah-olah ia sedang memeluk bantal di kamarnya sendiri. "Gary, Gary!" Suara teriakan warga dan ayahnya memecah kesunyian pagi. Gary membuka matanya. Sinar matahari pagi yang cerah menusuk retinanya. Ia merasa tubuhnya sangat kaku dan dingin. Saat kesadarannya pulih, ia menjerit kecil. Ia tidak berada di kamarnya. Ia sedang berbaring di tengah pemakaman desa memeluk erat sebuah nisan batu tua milik seorang wanita yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Sepeda ontelnya rebah di sampingnya, tertutup embun pagi. Warga desa menemukannya dalam kondisi pucat pasi namun masih bernafas. Gary dibawa pulang dan jatuh sakit selama seminggu. Namun setelah ia sembuh, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ia mengayuh, sepeda ontel itu melewati makam desa, kayuhannya selalu mendadak menjadi berat secara misterius. Seolah-olah ada seseorang yang melompat naik ke boncengan belakangnya. Dan terkadang di cermin kecil yang ia pasang di setang, ia sering melihat sekilas bayangan anak kecil atau kain putih yang berkibar di belakangnya. Gary menyadari malam itu ia tidak benar-benar pulang sendirian. Sesuatu dari makam itu telah memilihnya sebagai kendaraan untuk ikut merasakan hangatnya dunia manusia. Sekali lagi.
Sebut saja namanya Ajeng. Adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya, membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng, perempuan manis 20 tahun itu, melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun, karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor quality control jahit di pabriknya. Banyak yang iri dengan Ajeng. Ada pula yang sering memperguncingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng mengguna-guna atasan, bahkan dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu, tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja. Ajeng, si gadis manis itu, lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Kini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia rasa. Tetapi percuma. Takkan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Iya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain, ada seseorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng. Sebut saja Gita. Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja. Tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Mbak. Sapa Gita. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya yang tiba-tiba datang? Tanya Ajeng dalam hati. Oh, Mbak Gita. Ya, ada apa Mbak? Ayo, mari masuk. Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti mengapa Ajeng tiba-tiba resign. Dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus resign. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain. Ajeng hanya menggelengkan kepalanya.
Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun, terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Gita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan ia akan segera memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, kini hubungan pertemanan Gita dan Ajeng seperti mulai akrab. Ketika istirahat, Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri, sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir, kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada Gita. Bak seorang sahabat ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. Jeng, kamu mau dapet duit gede nggak? Kerjanya gampang kok, tinggal nemenin bos-bos aja gitu. Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud Gita. Iya, maksudku kamu kerja entertain gitu, temenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan, ujar Gita. Oh, baru denger mbak, ada kerjaan gitu. Lalu bayarannya bagaimana? Tanya polos Ajeng. Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam. Tapi gede loh Jeng, karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. Nah, kamu siap-siap besok ya, jam 4 sore, habis pulang pabrik. Aku antar kamu ke Jakarta Jeng. Aku kenalin sama bosku, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal. Ajeng mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki Gita membawanya. Gita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yanti menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya, Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti berkata, Jeng, baju kamu norak amat. Tidak ada yang bagusan dikit apa? Muka sih oke, tapi aduh, ini bajunya nggak jelas banget. Aku poles ya Jeng, biar lebih oke. Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbersit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku Gita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. Tara, nih ngaca Jeng, sip kan pilihan Mama Yanti? Ucapan Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunan. Sungguh, Ajeng gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Walaupun barang bekas Mama Yanti. Gita tertegun dan berkata, Wih, mantap nih Mam, customer bakalan suka. Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan Gita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di cermin. Pada pukul 11 malam, Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya, Ajeng agak sedikit takut.
Tetapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja Gita dan Mama Yanti membawanya. Singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisiki sesuatu oleh Gita. Kamu biasa saja, Jeng. Anggap Mr. Kenji ini pacar kamu yang baru ketemu lagi. Ya, duduknya deket-deketan lah sama dia. Kamu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis, merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya. Perlahan, Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. Nih, minum obat dulu, obat vitamin supaya tidak masuk angin. Kamu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar tidak dingin. Segera obat itu ia minum. Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia. Dan seperti masuk ke dunia baru ditambah dentuman keras alunan diskotik, Ajeng merasa dirinya sudah ngefly. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng. Ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang hitam. Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. Baiklah Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. Gimana? Masih pusing tidak, Jeng? Kalau lanjut malam ini, gimana ke disko lagi? Siap, Mam. Ajeng bisa kok, sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti. Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Kita, sahabatnya, kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut kita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulitnya. Berkali-kali Gita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan job kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng lagi dan lagi, para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat Gita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun, rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya sudah dibawa ke dokter tapi tidak ada perubahan apa-apa. Paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti. Itu pastilah perbuatan Gita karena hanya Gita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula, sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada Ajeng. Sontak, Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya, tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam.
Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya, bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos, dan pekerja keras. Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak. Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam. Dengan mudah Ajeng khianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Ajeng melaporkan Mama Yanti membawa narkoba hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya, yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot. Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900.000 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu, sang jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam. Hingga suatu ketika, sang jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti, mohon maaf, ikut menyetubuhi Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta. Namun apalah daya, sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang berbuat tidak senonoh kepada tubuh Ajeng. Lambat laun, Ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu, memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli. Sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot. Walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah. Percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun. Jenglot itu akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, jenglot," teriaknya. Sesudah itu,
Ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sosok Jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih tertolong. Di saat itu pula, pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali. Selama hampir 4 tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan, kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah, memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi, sering Ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman. Ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu. Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti ada yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis Jenglot itu, dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar, ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Akhirnya, Ajeng ini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan. Dari hasil ia bekerja halal, dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng, tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semu yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara, yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa.